Halo, masih bersama channel berfisika.com, channel yang menjadi tolak ukur belajar fisika dasar di perguruan tinggi atau universitas, khususnya teman-teman TPB ITB ya. Baik, lanjutkan tutorial 4 fisika dasar 2A di ITB nomor 2 bagian pertanyaan ya. Nah, diberikan sebuah daerah katanya ya, medan magnet yang konstan arahnya masuk bidang atau ke sumbu Z negatif. Kalau kita ambil sumbu kartesiusnya seperti ini X, ini seperti ini Y, Z ya. Jadi masuk bidang. Oke. Nah, kemudian arah tegak lurus kecepatan proton. Jadi nanti V sama B nya tegak lurus proton ya. Nah, jadi dalam hal ini kita proton dulu, oke. Nah, kemudian pertanyaannya adalah jelaskan bagaimana proton akan bergerak ketika memasuki area tersebut. Jadi kita akan analisis bagaimana gerakan proton di dalam medan magnet ini. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bandingkan arah dan panjang lintasannya jika yang memasuki area tersebut adalah elektron. Pertanyaan kedua adalah nanti kita ganti dengan elektron. Bagaimana arahnya, arah gerakannya, kemudian panjang lintasannya kita bandingkan. Oke teman-teman, kita bahas dulu tentang proton. Oke. Nah, sesuai dengan gaya magnet yang akan terjadi, bahwa kita tahu bahwa jika proton itu berarti F magnetnya adalah muatannya, V cross B, seperti itu ya. Nah, berarti kalau secara matematik vektor kita akan mengetahui arah F nya kemana. Q-nya konstan, V, arah V itu ke sumbu X positif, berarti ke I topi ya. Cross B, B itu arahnya ke masuk bidang. Masuk bidang itu berarti ke sumbu Z negatif atau min K topi ya. Minus K topi. Nah, berarti kemana arah F-nya dari hasil perkalian vektor cross produk ini? Kita tahu bahwa I, kemudian ada J, kemudian ada K. Nah, ini sesuai arah jarum jam ya. I cross J K. Nah, di sini ada I cross min K. Lihat dulu. I cross K itu kan negatif. Nah, negatif dikali negatif positif. Positif apa? Positif J. Nah, gitu. Jadi nanti QVB arahnya ke J topi. Jadi arah sumbu Y positif. Nah, coba kita analisis dengan kaidah tangan kanan. Kaidah tangan kanan kita gunakan. Ini adalah kecepatan protonnya. Ini muatan positif ya. V, nah B-nya adalah jari yang 4. Ini B-nya. Nah, berarti telapak tangan kita itu adalah gayanya, gaya magnetnya. F-nya, FB-nya. Nah, berarti coba kita praktekkan. Ini V-nya ke sumbu X positif ke sana. B-nya ini yang banyak masuk bidang. Nah, ini V, ini B. Nah, berarti F-nya kemana? Ini F-nya ke sini. F-nya ke sini. Berarti benar, berarti dugaan kita arahnya ke sumbu Y positif. Berarti V-nya ke sana, D-nya ke bawah, nanti F-nya bakal ke sana. Nah, ke sini F-nya. Dan ternyata teman-teman, karena F tegak lurus dengan V, maka dia gerakannya adalah lingkaran, teman-teman. Lintasannya lingkaran gerakannya, karena memang seperti itu ya. Lintasan V yang selalu tegak lurus dengan arah gayanya ya, atau arah percepatannya itu adalah lintasannya lingkaran, teman-teman ya. Nah, sehingga setiap dia akan bergerak ke sumbu X positif, dia akan ditarik oleh sebuah gaya yang tegak lurus ya, tegak lurus dengan V-nya. Berarti misalkan setiap ke sini dia akan ditarik ke sini. Dia belok lagi ke sini, ditarik lagi ke sini. Belok lagi ke sini, tarik lagi ke sini. Selalu tegak lurus. Sini tegak lurus. Nah, sehingga dia akan kalau saya gambarkan lintasannya seperti ini. Lintasan yang lurusnya ya, yang mulusnya. Nah, nanti dia lurus ke sini.
jadi lintasannya seperti ini, jadi setengah lingkaran dengan misalkan jari-jarinya ada. Ini jari-jarinya ya, ini R-nya, atau ini R-nya. Oke, seperti itu ya. Ini ke sini 2R. Nah, sekarang jadi apa jawabannya? Bergeraknya bagaimana? Proton, oke. Proton akan bergerak dengan lintasan setengah lingkaran. Dengan lintasan setengah lingkaran. Lintasan setengah lingkaran. Setengah lingkaran. Arahnya kemana arah geraknya? Arahnya berlawanan jarum jam. Berlawanan jarum jam. Seperti itu ya. Itu adalah prediksi atau bagaimana akan bergerakan dengan proton. Oke. Memasuki daerah medan magnet ini. Nah, bagaimana jika elektron? Nah, elektron itu sebenarnya dia kebalikan dari proton, arah gerakannya. Jadi kalau dia bergeraknya berlawanan jarum jam, berarti dia akan searah jarum jam. Sebenarnya dari sini juga ya, kita akan jabarkan lagi elektron. Karena apa? Karena kenapa berlawanan arah? Karena dia dikali negatif muatannya, teman-teman ya. Nih, FB-nya Q V cross B. Ini kan sama, teman-teman. Hasil ini kan kita udah tahu, hasilnya kan sumbu Y positif, nanti dikali dengan muatannya negatif kan, negatif elektron. Nah, jadi ini hasilnya minus J atau P atau ke sumbu Y negatif, teman-teman. Atau kalau pakai kaidah tangan kanan, ini yang ininya, arah F-nya tuh yang punggungnya. Oke. Jadi kalau kita lihat, misalnya ini elektron. Nah, elektron masuk sini. Oke, ini V-nya. Berarti ini V, ini B-nya masuk. Nah, F-nya itu yang punggungnya ke bawah, berarti ke sumbu Y negatif, teman-teman. Ya. Jadi jawabannya bagaimana dengan elektron? Nah, elektron akan bergerak searah jarum jam, teman-teman. Bergeraknya sama, setengah lingkaran. Setengah lingkaran dan searah jarum jam ya. Dan searah jarum jam, teman-teman. Ya, jadi nanti lintasannya bakal seperti ini. Nah, bakal ke sini ya. Dia akan setengah lingkaran, kemudian dia keluar dari bidang ini, bidang magnetnya, kemudian dia lurus kembali ya. Nah, bagaimana dengan panjang lintasannya? Nah, teman-teman, kita akan terapkan prinsip gaya di sini ya. Gaya yang ke pusat itu biasanya disebut gaya sentripetal. Nah, gaya sentripetal ini tidak lain adalah gaya magnetnya, teman-teman. Gaya magnetnya. Nah, kita tahu mv kuadrat dibagi R. Nah, gaya magnetnya adalah QVB, oke. Sin, karena tegak lurus sin 90 ya. Sinnya 1. Oke. Berarti V-nya kita coret. V-nya kita coret 1. Berarti kita punya jari-jarinya. Bagaimana dengan jari-jarinya? Oke, berarti mv per QB. Nah, ini jawabannya. Nah, kenapa harus mencari R? Karena panjang lintasan untuk suatu daerah melingkar itu bergantung dengan R-nya, S theta kali R. S itu panjang lintasan. Nah, kalau panjang lintasannya full, satu lingkaran penuh, berarti tetanya 2pi, teman-teman. 2pi dikali R. Nah, seperti ini. Tapi karena dia teman-teman setengah lingkaran, berarti sudutnya adalah pi, teman-teman ya. Jadi panjang lintasannya adalah pi dikali R. Nah, sekarang bandingkan panjang lintasan proton dengan elektron dari R-nya saja. Coba lihat. Nih. Berarti R apa? R proton akan lebih besar dengan R dibanding R elektron. Kenapa? Karena masanya si proton lebih besar, teman-teman. Masanya proton lebih besar dibanding masanya elektron. Sehingga S-nya proton akan lebih besar dibanding S elektron karena dari perbandingan jari-jari tadi ya. Ini jawabannya.
Oke. Jadi apa? Jawabannya adalah panjang lintasan oleh proton itu lebih besar, lebih panjang, lebih besar dibanding panjang lintasan yang dilalui oleh si elektron. Oke, itu saja teman-teman untuk pembahasan nomor 2 di bagian pertanyaan ya. Di tutorial 4 Fisika Dasar 2A ITB. Tetap semangat, sebentar lagi UTS. Dukung terus channel ini agar senantiasa berkembang dan senantiasa membagikan ilmu-ilmu fisika dasar yang lebih mendalam dan bermanfaat pastinya ya bagi teman-teman TPB ataupun teman-teman universitas lain di Indonesia. Salam berfisika.com.